الحمد لله سريع الحساب ومذي الثواب، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد خير العباد المبعوث بالحكمة والكتاب، وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم الميعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أعاذني الله وإياكم. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada satu mahfuzah disebutkan fa umrina kisun bi kulli yawm wa zanbin zaidun kaifah timari. Umurku senantiasa berkurang setiap hari, every time, every day, setiap saat, sementara dosaku bertambah. Kaifah timari, bagaimana aku ini akan menanggungnya, pertanggungjawabannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama memberikan analogi hidup ini seperti kita berada di bandara. Katakanlah bandara terbaik internasional di dunia, di Doha, Qatar. Sehebat-hebatnya bandara, sebagus-bagusnya bandara termewah di dunia, tetap kita hanya mampir sebentar di waiting room. Berapa lama kita nunggu di waiting room? Menunggu take off pesawat. Kemudian semua kita ini akan terbang, walaupun jam terbang kita berbeda-beda waktunya, tapi pasti kita akan masuk pintu pesawat, yaitu mortality gate, kematian. Yang memegang boarding passnya adalah malaikat maut. Sebagus-bagusnya bandara, sehebat-hebatnya bandara, kita nggak lama tinggal di waiting room, saudara. Atau ulama memberikan analogi seperti kita
berhenti di rest area. Walaupun segalanya ada di rest area, kuliner segalanya ada, tapi ingat, tujuan kita bukan rest area, tapi kampung halaman kita. Itu hanya transit. Maka jangan terlena dengan keindahan rest area. Walaupun ada hotelnya, ada kulinernya, ingat, tujuan utama kita bukan rest area, bukan waiting room, tetapi apa? Akhirat yang abadi. Kalaulah kemarin waktu kita mudik ke kampung bohongan, kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran. Kita pulang kampung kemarin Ramadan, Idul Fitri. Ada yang ke Semarang, ada yang ke Yogyakarta, ada yang ke Surabaya, Jawa Barat, ada yang ke Sumatera. Itu kampung bohongan. Itu perlu bekal. THR habis, gaji 13 habis, simpanan habis. Padahal cuma seminggu, 2 minggu di kampung halaman. Padahal kita akan pulang kampung beneran, yaitu akhirat. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Yang hadir tanpa kecuali pasti akan masuk ke mortality gate, pintu kematian. Sehingga ulama memberikan gambaran, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha. Maut itu seperti pintu. Itu pintu orang masuk. Dan semua manusia akan lewat pintu itu, tanpa kecuali. Wal mautu ka'sun. Maut ibarat gelas cawan. Wa kullun nas saribuha. Dan setiap manusia akan memakai gelas waktu minum air. Al-mautu tariqun. Mati itu adalah jalan, tariq, street. Wa kullun nas qati'ah. Semua kita akan lewat jalan itu. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang lamanya kita di dunia itu kalah dengan lamanya di alam kubur. Sebagai contoh yang mulia, Nabi Muhammad SAW sekarang di alam kubur sudah 1393 tahun. Beliau lahir tahun 571 Masehi dan beliau wafat 632. 632. Sekarang 2025. Berarti Nabi Muhammad SAW di alam kubur belum kemana-mana, sudah 1393 tahun. Padahal umur beliau yang mulia cuma 63 tahun di dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di alam kubur beliau sudah 1391 tahun. Padahal di dunia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hidupnya cuma 63 tahun. Beda 1 tahun dengan Rasulullah Muhammad SAW. Lebih lama di alam kubur. Imam Syafi'i rahimahullahu taala di alam kubur beliau sudah 1205 tahun. Padahal Imam Syafi'i di dunia umurnya cuma 53 tahun. Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang mengarang kitab Syarah Muslim, yang mengarang kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, panduan zikir dan doa, yang menyusun 2 kitab hadis Riyadhus Shalihin, termasuk yang menyusun hadis Arba'in An-Nawawiyah. Di kuburan beliau sudah 748 tahun. Padahal umur di dunia beliau cuma 44 tahun.
Sidang Jumat yang dirahmati Allah, ternyata jangankan dengan akhirat yang khalidina biha abada, akhirat itu abadi, unlimited, tidak ada ujung. Jangankan dengan akhirat yang abadi, yang khalidina biha, umur kita ini di dunia bandingkan dengan di alam kubur, lebih lama di alam kubur. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dalam riwayat, ketika beliau akan dicabut nyawa oleh malakal maut, beliau sedang berjemur di tengah terik di lapangan. Datang malakal maut akan mencabut nyawa beliau. Kemudian dia bergeser dari tempat yang panas, tempat berjemur, ke tempat yang teduh di bawah pohon. Apa komentar beliau? Hidupku di dunia ini seperti perpindahan dari tempat jemur panas ke tempat pohon. Berapa detik? Berapa menit? Itu komentar Nabi Nuh alaihissalam. Di dunia hidup ini, kata beliau, antara tempat yang panas, tempat jemur, kepada tempat yang teduh. Padahal menurut riwayat, Nabi Nuh alaihissalam umurnya 2300 tahun di dunia ini. 850 tahun sebelum diangkat jadi Rasul, ditambah 950 tahun dia berdakwah ke hadapan umatnya. Setelah terjadi banjir bandang, beliau masih hidup 500 tahun. Berarti jumlahnya 2300 tahun. Tapi komentar beliau, hidup di dunia seperti perpindahan antara tempat yang panas, tempat jemur, kepada tempat yang teduh. Bagaimana dengan akhirat, saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah? Kenapa kita nggak menyibukkan diri persiapan bekal untuk dikubur? Kenapa kita sibuk urusannya dunia, hubbu dunia wa karahiyatul maut? Dunia dikejar sampai menghalalkan segala cara. Sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, jilat atas, cari muka. Cari apa? Kenapa kita nggak sibuk mempersiapkan bekal untuk di alam kubur yang lebih lama daripada hidup di dunia ini? Belum dengan akhirat. Maka khotib ingatkan diri khotib dan jamaah Jumat sekalian. Hiduplah sebagaimana mestinya. Dunia sebagai majratul akhirah. Dunia sebagai ladang untuk akhirat. Bukan untuk senang-senang, tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dunia hidup itu untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Camkanlah dan renungkanlah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah yang kedua sebagai khulasah, sebagai konklusi, sebagai intisari dari khutbah yang pertama, bahwa di dunia kita hidup ini sebentar. Maka tidak salah kalau orang sudah mengatakan hirup desa ancur lele. Hirup seperti munculnya ikan lele ke permukaan. Berapa detik? Kalau orang Betawi bilang hidup seperti munculnya ikan sapu-sapu di Kali Ciliwung.
seberapa detik waktu itu. Oleh sebab itu, waktu yang singkat di dunia ini jangan kita buang-buang waktu. Jangan berleha-leha. Hidup yang sebenarnya bukan di dunia ini. Hidup kita yang sesungguhnya adalah hidup nanti akhirat yang abadi. Oleh sebab itu, orang pergi haji 40 hari reguler perlu bekal. Orang pergi umroh 9 hari reguler itu perlu bekal. Kemarin mudik kita perlu bekal. Apalagi kita akan pulang kampung, ke kampung beneran, yaitu akhirat, perlu bekal. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal menuju rihlatulillah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'i biladil muslimina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mustad'afina fi Gaza wa fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mustad'afina fi kulli makani wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.